Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga Tuhan. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selama-lamanya, selamanya, selamanya. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu.
Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah.
Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini kami boleh memiliki kesempatan kembali untuk boleh beribadah bersama-sama Tuhan, meskipun secara online, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu tetap nyata, sempurna bekerja dalam kehidupan kami dimanapun saat ini kami boleh beribadah Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami yakin dan percaya urapan-Mu terus turun atas setiap kami Tuhan, memampukan kami untuk menangkap setiap kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Nah, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Tuhan, kiranya urapan-Mu juga terus turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu berasal daripada Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan boleh mengubah seluruh anak-anak youth yang mendengarkannya pada hari ini. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya anak-anak muda yang masih merasa dirinya muda, tapi tetap lebih muda gue sih. Oke? Nah, pada hari ini kita kembali boleh beribadah bersama-sama. Teman-teman, terima kasih yang udah boleh nonton ibadah kita. Pastinya senang banget karena yang hari ini sharing adalah diriku. Bener ya kan? Kalian, aku tahu pasti kan semangat itu karena itu salah satunya. Oke? Nggak usah panjang-panjang lagi. Nah, hari ini kita masih bahas tentang kasih karena bulan ini tema kita masih tentang kasih. Tapi poin selanjutnya yang mau kita bahas adalah bahwa kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Sekali lagi ya, poin kita pada hari ini adalah kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ada di 1 Korintus 13 ayat 6a. 1 Korintus 13 ayat 6a. Aku akan bacain buat teman-teman semua. Bentar ya guys. Aku akan membuka Holy Bible. Asik. 1 Korintus 13 ayat 6a. Saya akan bacakan buat teman-teman. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Udah, itu aja ayatnya. Oke? Nah, makanya poinnya hari ini adalah kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Seperti yang udah kita ketahui nih teman-teman, bahwa Allah itu setia dan adil. Benar ya teman-teman? Ada di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Allah memang penuh kasih dan kita juga harus mengasihi. Allah begitu sangat mengasihi kita. Tapi kita juga harus tahu bahwa Allah itu juga adil. Benar ya teman-teman? Dalam kehidupan sehari-hari pasti di sekolah juga kita udah belajar tuh apa arti adil, oke? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sayangnya nggak ada Kamus Besar Bahasa Arab sih ya, jadi ini masih Indonesia 2 aja ya. Menurut KBBI, adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar. Nah, jadi secara garis besarnya, adil menurut KBBI itu adalah berpihak kepada yang benar, oke? Itu secara garis besar menurut KBBI. Lalu, apa pengertian keadilan menurut Alkitab? Ya, karena sekarang kita kan belajar kebenaran firman Tuhan, lalu apa sih menurut Alkitab itu apa arti dari keadilan? Kita sama-sama buka di Roma 2 ayat 6 sampai 11, oke? Kita buka di Roma 2 ayat 6 sampai 11. Roma 2 ayat 6 sampai 11. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Nah, ini adalah pengertian keadilan menurut Alkitab, menurut kebenaran firman Tuhan. Ada di Roma 2 ayat 6 sampai 11. Dibuka dengan ayat 6 yang mengatakan bahwa Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Maka makna keadilan menurut Alkitab adalah bahwa Yesus, Ia itu adalah Yesus ya, akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Adil ya teman-teman ya. Iya, perbuatan seperti apa? Ini kita lanjut bahas bersama-sama. Oke, kita lanjut bahas di ayat yang ke-7. Tadi udah dibilang ya di ayat ke-6, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Berarti kalau ada perbuatan, ada balasannya. Oke, apa aja tuh perbuatan dan balasannya? Kita lanjut di ayat 7. Saya akan bacakan. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Nah, berarti perbuatan yang baik, yaitu tekun berbuat baik tadi, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ini perbuatan kan?
Nah, balasannya adalah hidup kekal. Nah, berarti artinya teman-teman, setiap orang yang tekun berbuat baik, perhatikan kata tekun di sini berarti dilakukan secara terus-menerus. Bukan hanya hari ini lagi kesambet, oh baik, oke, enggak. Tapi tekun, benar-benar continue gitu ya, terus-terusan. Nah, mencari terus-menerus berbuat baik, serta mencari kemuliaan dan kehormatan Allah, bukan kehormatan diri sendiri, oke? Dan ketidakbinasaan. Ketidakbinasaan itu apa? Dosa, karena upah dosa adalah maut, binasa ya. Jadi setiap orang yang tidak mencari kemuliaan dan kebahagiaan dan ketidakbinasaan, mereka akan mendapatkan upah yaitu hidup yang kekal. Adil dong ya teman-teman ya. Nah makanya poin di ayat yang ke-7 ini bahwa intinya adalah setiap orang yang melakukan kebenaran maka beroleh hidup yang kekal. Oke, selanjutnya kita lanjut di ayat 8 dan 9. Ayat 8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Nah, ayat 8 mengatakan setelah tadi berbuat baik, balasannya hidup kekal. Sekarang ayat 8 dikatakan bahwa jika perbuatannya mencari kepentingan sendiri, tidak taat kepada kebenaran, balasannya adalah murka dan geram. Pernah melihat gak sih orang tuh benar-benar bukan cuma sekedar marah tapi benar-benar murka gitu. Makan ditambahkan lagi di ayat 9 yaitu penderitaan dan kesesakan. Benar-benar paket lengkap ngalahin paket geprek ayam ya kan. Jadi ini benar-benar lengkap banget bagi orang yang tidak melakukan kebenaran. Oke teman-teman, kita tahu nih, menariknya kita tahu bahwa Allah itu penuh kasih. Benar ya, kita tahu bahwa bahkan dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal buat kita. Tapi percaya nggak ternyata Allah juga bisa murka dan geram. Tapi bukan tanpa sebab. Kita juga tahu nih kisah-kisahnya ketika Tuhan marah. Salah satu contohnya ketika di Bait Allah. Nah itu bukti bahwa Tuhan itu bisa murka gitu teman-teman. Nah, tapi ingat kemurkaan itu datang kepada orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik tadi. Yaitu yang mencari kepentingan sendiri alias egois, tidak taat kebenaran. Tidak taat kebenaran itu menurut saya bukan berarti dia nggak tahu kebenaran. Dia sudah tahu kebenaran tetapi nggak dilakukan. Makanya dia tidak taat kebenaran. Nah, tetapi malah taat kepada kelaliman, yaitu dosa dan pelanggaran. Udah tahu dosa tapi masih dilakukan. Nah, geram dan murka, penderitaan dan kesesakan inilah menjadi balasan atas perbuatan yang tidak benar tadi. Jadi oke, teman-teman, kita udah tahu dua nih, bahwa perbuatan yang benar, maka balasannya adalah hidup yang kekal. Dan perbuatan yang tidak benar, maka balasannya adalah penderitaan, kesesakan, murka, dan geram daripada Tuhan, daripada Allah ya teman-teman. Jadi itulah adil menurut kebenaran. Bahwa Yesus akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, ketika kita udah tahu poin ini, mari kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita sedang melakukan perbuatan yang mana? Dan apakah kita layak untuk mendapatkan balasan atas perbuatan kita diri kita sendiri ya teman-teman. Jadi jangan merasa kayak kok Tuhan tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kok begini ya, kok kayak seolah-olah Tuhan diam ya, Tuhan murka, Tuhan gimana gitu ya. Berhenti berpikir seperti itu, tapi mari koreksi diri. Apakah perbuatan yang kita lakukan itu apakah itu memang balasannya gitu loh. Karena keadilan yang Tuhan maksud di sini bahwa Yesus akan membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Nah, setelah kita membahas tentang keadilan yang tadi di dalam Roma itu, kita akan tarik nih jalur hubungan. Apa sih hubungan antara kasih dan keadilan yang udah kita bahas tadi? Nah, poinnya adalah Yesus mau sebagai pribadi yang mengasihi, kita jangan bersuka cita karena ketidakadilan. Nah, apa sih maknanya kok kayaknya bersuka cita karena ketidakadilan? Oke, apa maknanya? Nah, kalau kita mengasihi sesama kita, ini maknanya teman-teman ya. Kalau kita mengasihi sama kita mengaku mengasihi teman kita, orang-orang dekat kita, keluarga besar kita harus menegur dan mengingatkan mereka ketika mereka berbuat tidak
benar. Itu adalah makna dari hubungan antara kasih dan keadilan ini, teman-teman. Ketika kita tahu dia salah, orang itu salah, sebagai orang dan sebagai pribadi yang memiliki kasih, kita wajib menegur mereka. Oke, teman-teman, mengingatkan mereka kembali bahwa ingat, perbuatan kita punya balasannya masing-masing. Oke, jangan malah kayak dia begitu, biarin aja, lihat aja nih, pasti abis ini balasannya, terkutuk nanti dia, lihat aja nih turunannya, gitu. Jangan malah kayak gitu, atau udahlah biarin aja, nggak peduli gue udah capek bilangnya, kayak gitu terus, biarin aja, lihat aja nanti kita lihat nih, saksikan nanti ya gimana balasannya ya. Atau biarin aja lah, udahlah surga neraka milik masing-masing inilah, paling nanti kita lihat dia di neraka dada-dada kita kan, karena kesalahan dia sendiri gitu kan. Oh, enggak teman-teman. Hari ini poin yang kita mau pelajari penting bersama-sama, yaitu bahwa sebagai pribadi yang mengasihi, kita wajib menegur dan mengingatkan siapapun teman kita, orang terdekat kita, yang menurut kita mereka telah melakukan pelanggaran yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, tapi yang wajib diingat adalah bahwa ketika kita menegur dan mengingatkan mereka juga harus dengan kasih. Karena kita adalah manusia yang diajarkan, khususnya diajarkan untuk mengasihi. Jadi menegurnya juga dengan kasih. Jangan mentang-mentang, disuruh sama si Iren ini menegur ya kan. Datanglah berkacak pinggang. Sampai itu aja Dajjal denger ya kan. Nah enggak ya teman-teman, tapi menegur dengan kasih. Dengan mengingatkan kembali dengan kasih. Lu lagi kenapa sih? Sini gue traktir, mau beli apa? Steak, salmon, apa? Oh enggak juga sih, enggak mesti kayak gitu juga. Tapi intinya dengan kasih ya teman-teman. Jangan mentang-mentang kayak, disuruh menegur, oke, enggak. Tapi dengan kasih, karena kita menjadi pribadi yang mengasihi. Oke teman-teman? Nah, itu aja sharing dari gue. Kesimpulannya adalah bahwa ketika kita menjadi pribadi yang mengasihi, kita harus sanggup, kita harus mampu menegur teman kita yang tidak melakukan kebenaran dan mengingatkan mereka bahwa setiap perbuatan itu mempunyai balasannya masing-masing supaya kita semua sama-sama menuju kekekalan yaitu surga. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Apa yang telah kami dengarkan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Boleh kami lakukan, menjadi kekuatan kami, boleh bertumbuh bersama-sama dalam kebenaran firman-Mu. Menjadikan kami pribadi yang semakin hari, semakin mengenal Tuhan, mencintai Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, ajar kami terus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah disampaikan hamba-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang memiliki kepekaan Tuhan. Kami peka dalam pendengaran kami akan kebenaran firman-Mu, dan kami mau evaluasi diri kami, supaya kami sesuai dengan firman-Mu, dan kami memiliki kerendahan hati, dan kami selalu andalkan Engkau Allah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati hamba-Mu Lucy yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan saat ini kami mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami mau mengakhiri ibadah kami hari ini. Kita angkat tangan kita dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari kita sama-sama pulang. Kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Itu yang menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dan didapatinya kita semua tetap setia. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.